Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai turunan dari hidrokarbon, yaitu aldehid atau kadang dinamakan dengan alkanal. Jadi ini sama saja antara aldehid dan alkanal. Nah, aldehid atau alkanal dia memiliki gugus fungsi yaitu COH. Jadi COH ini memiliki ikatan rangkap 2 di bagian oksigennya, kemudian ikatan tunggal di bagian hidrogennya. Jadi C ini berikatan dengan O dan hidrogen. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi gugus fungsi yang seperti ini. Jadi ini sama saja. Nah, kemudian dari nama alkanal ini atau aldehid ini adalah diturunkan dari alkana dengan cara mengganti akhiran A menjadi akhiran al. Misalnya pada alkana, misalnya ini adalah alkana, di mana alkana ini contohnya adalah propana misalnya. Akhirannya adalah A, kemudian kalau menjadi alkanal atau aldehid, maka dia akan berubah menjadi propanal. Jadi A-nya diganti dengan al. Ini adalah ciri khas dari aldehid selain gugus fungsinya COH. Nah, kita langsung saja ke penamaan dari tata nama isoparnya. Tata nama isopak dari alkanal itu mirip dengan tata nama dari alkana. Jadi nanti misalnya ada cabang, kemudian penamaan dan lain sebagainya mirip. Nah, yang membedakan adalah pada gugus fungsi dari alkanal ini lokasinya selalu di ujung. Ingat-ingat, ini adalah ciri khas dari alkanal di mana gugus fungsinya itu letaknya di bagian ujung. Ujung ini boleh di bagian depan sini atau di bagian belakang, sama saja. Yang terpenting adalah tidak boleh membuat gugus fungsi aldehid atau alkanal posisinya di tengah-tengah rantai. Dia harus berada di ujung. Untuk cabangnya sama saja. Di sini contohnya adalah 3-metilbutanal. Penamaan untuk penomoran dari aldehid. Jadi pertama yang perlu diperhatikan ketika membuat rantai dari alkanal atau aldehid, yang pertama adalah di mana gugus fungsi dari alkanal itu dia posisinya harus di ujung, tidak boleh di tengah. Yang kedua, untuk penomoran, yang paling kecil, jadi penomoran paling kecil itu adalah yang paling dekat dengan, paling dekat dengan C pada gugus fungsi. Atau boleh diartikan bahwa penomoran nomor 1 itu adalah di posisi C pada gugus fungsi ini. Nah, maka jadi tidak didasarkan pada kedekatan dengan cabangnya atau gugus dari alkilnya. Nah, di sini ada 3-metilbutanal, berarti ini penomorannya 1, 2, 3, 4. Kenapa nomor 1 di sini? Karena posisi C-nya, posisi penomoran harus berada di gugus fungsi yang pertama ini. C nomor 1. Kemudian karena dia ada pada rantai utamanya ada 4, maka dinamakan dengan butanal. Karena ada 4 C, 4 atom C, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada satu cabang, cabangnya adalah di sini metil. Maka namanya adalah cabang dulu, jadi penulisannya itu adalah cabang di depan atau gugus alkilnya, kemudian baru posisi dari rantai utama. Atau saya buat gini aja. Alkanalnya ya, belakang baru alkanal. Nah, jadi ini cabang dulu, baru alkilnya dulu, baru alkanalnya. Sehingga namanya adalah
3 metil. 3 ini diambilkan dari posisi cabangnya di nomor 3. Metil karena dia adalah metil. Kemudian butanal karena ada 4 atom C pada rantai utama. 3 metil butanal. Pada butanal ini tidak perlu diberi angka 1. Misalnya 3 metil, 1 butanal. Nah, 1 ini tidak perlu. Kenapa? Karena pada alkanal atau aldehid selalu posisi dari butanal itu adalah di nomor 1. Mudahnya seperti itu. Contoh lain di sini ada 4. 4 itu butanal ya. Karena ini nomor 1, 2, 3, 4. Maka rantai utamanya atau rantai utamanya di sini adalah butanal. Kemudian dia memiliki 2 buah cabang, yaitu di nomor 2 dan nomor 3, sama-sama semuanya adalah metil. Maka namanya adalah 2,3 karena di sini cabangnya, metilnya berada di nomor 2 dan nomor 3. Di metil, karena dia metil, kemudian jumlah metilnya ada 2, maka dinamakan 2,3 dimetil, dan terakhir adalah butanal. Oke, jadi itu untuk penulisan dari penamaan dari rantai alkanal. Satu lagi contohnya misalnya seperti ini. Saya buat C sebanyak berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya buat seperti ini misalnya. Kemudian saya tambah di sini lagi, kemudian di sini saya beri lagi C2H5, ini CH3. Nanti digunakan sebagai cabang di situ. CH3, CH2, CH2, ini CH, ini CH juga. Kemudian di sini H2, di sini H2. Nah, seperti ini. Nah, maka rantai utamanya adalah yang bagian ini. Karena ini adalah rantai yang paling panjang. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 itu adalah okta, maka menjadi oktanal. Untuk rantai utamanya yang memiliki gugus fungsi dari alkanal. Kemudian di sini ada 2 cabang. Cabang yang pertama, saya buat yang lebih kompleks lagi biar tahu perbedaannya nanti seperti apa. Nah, di sini ada CH3 cabangnya, berarti ini adalah cabangnya metil. Ini juga metil di sini. Kemudian ini juga metil. Ada satu cabang lagi, yaitu cabangnya adalah C2H5. Karena C-nya 2, maka cabang ini dinamakan dengan etil. Nah, namanya adalah, kita tahu bahwa di sini ada 4 cabang, metilnya 3, etilnya 1. Nah, penulisannya adalah untuk cabang itu atau di sini. Untuk cabang, jika lebih dari satu jenis, ini kan ada etil sama metil, maka dia harus urut abjad. Nah, sehingga E dengan M adalah duluan E, maka etil dulu yang dibuat. Kita tahu bahwa yang pertama adalah yang di depan adalah cabang. Nah, berarti di sini adalah 5 etil. Setelah etil baru metil. Metil itu ada di nomor 4, kemudian nomor 7. Berarti kita tulis juga 4,7,7. Karena metilnya ada di nomor 4 sama nomor 7. Dan di nomor 7 ada 2 metil. Maka semuanya ditulis 4,7,7. Karena metil sebanyak 3, maka 3 itu tri. Maka jadinya adalah trimetil, baru oktanal. Jadi ini namanya adalah 5 etil, 4,77 trimetil oktanal. Nah, jadi itu penamaan untuk rantai aldehid atau alkanal. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke sifat fisik dari aldehid. Jadi aldehid itu adalah termasuk ke dalam senyawa polar. Nah, senyawa polar ini dia dapat larut di dalam air, di mana dia
pada senyawa polar itu dia mendidih pada suhu yang tinggi daripada senyawa non-polar dengan bobot molekul yang sama. Jadi kalau bobot molekulnya sama, maka titik didih dari aldehid itu lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa non-polar. Nah, pada aldehid kita tahu bahwa aldehid itu memiliki gugus fungsi seperti ini, COH. Nah, berarti dia memiliki yang namanya ikatan hidrogen ini. Maka aldehid memiliki bobot molekul yang lebih rendah. Pada bobot molekul yang rendah, dia dapat larut di dalam air. Nah, ini kegunaannya kadang dibuat untuk pembuatan formalin atau pengawet. Pengawet ini biasanya untuk preparat-preparat biologi, misalnya untuk mengawetkan organ dalam dari suatu makhluk hidup. Kemudian juga digunakan untuk pembuatan plastik termoset ini, atau plastik yang tahan panas. Nah, formalin sendiri dia dibuat dari 40% formaldehid yang dilarutkan di dalam air. Nah, formalin ini tidak boleh digunakan untuk pengawet makanan ya, meskipun seperti formalin, kemudian pengawet-pengawet lain yang memang dikhususkan bukan untuk pengawet makanan, itu tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam makanan. Untuk sifat kimia dari aldehid, nanti oksidasi dari aldehid atau nanti di situ apabila ditambahkan oksigen maka menjadi reduksi oksidator lemah dia. Aldehid itu bisa diketahui dengan menggunakan pereaksi Tolen dan pereaksi Fehling yang merupakan oksidator lemah. Jadi kalau untuk mengetahui ada tidaknya aldehid di suatu kandungan zat, maka bisa digunakan reaksi Tolen sama Fehling ini untuk menentukan apakah di dalam zat tersebut ada aldehidnya. Nah, kemudian jika dioksidasikan, maka nanti akan menghasilkan yang namanya asam karboksilat. Contohnya adalah di atas ini. Jadi ini adalah contoh dari proses oksidasi yang menggunakan oksigen, di mana ketika aldehid kita tahu bahwa gugus fungsinya seperti ini. Ketika teroksidasi menggunakan oksigen, maka dia akan menjadi asam karboksilat, di mana gugus fungsi dari asam karboksilat adalah COOH seperti ini. Yang kedua adalah adisi. Adisi itu adalah penambahan. Jadi ketika aldehid ini ditambahkan suatu zat lain, nanti bisa terjadi reaksi yang namanya adalah reaksi adisi. Di mana ketika terjadi reaksi, maka akan terjadi pemutusan ikatan rangkap dari aldehid. Contohnya ini, dari gugus fungsinya COH ini, R ini adalah bisa diisi misalnya C-nya sebanyak 10 misalnya. Ditambah hidrogen, maka dia akan menjadi alkohol primer. Nah, jadi dia terjadi pemutusan ikatan rangkap yang ada di sini nih. Nah, jadi bagian ini dia terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kemudian hidrogen yang ada di sini ini kan hanya sebanyak 2. Satu hidrogen dia akan menempel pada oksigen ini. Kemudian satu hidrogen lagi juga akan menempel pada karbon sehingga menjadi RCOHH. Kita tahu bahwa alkohol atau alkanol itu dia memiliki gugus fungsi OH seperti ini. Ini adalah gugus fungsinya. Kemudian dia akan menjadi alkohol primer. Kenapa alkohol primer? Karena C-nya yang OH ini dia menempel pada satu atom C. Kita tahu kemarin sudah membahas mengenai alkohol primer, sekunder, kemudian tersier. Jadi itu adalah contoh dari sifat kimia dari aldehid. Yang terpenting pertama adalah kegunaan aldehid ini. Fungsinya untuk apa saja, kemudian sifat fisik dari aldehid dan sifat kimia itu nanti berkaitan sama reaksi-reaksi yang seperti ini. Nah, jadi itu pembahasan mengenai aldehid atau yang memiliki nama lain alkanal. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.